warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Kisah tentang harta karun ini seakan tak pernah habis diperbincangkan oleh kalangan spiritual maupun intelektual dari masa ke masa. Berbagai cara dilakukan demi mendapatkan harta karun tersebut dengan biaya yang tak sedikit. Tak jarang di antara mereka yang berhasil mengambil harta karun itu. Namun banyak pula cerita dari orang-orang yang gagal dalam upaya mendapatkannya. Nah, dari cerita orang-orang yang gagal itulah justru semakin memperkuat keyakinan mereka jika harta karun tersebut benar-benar ada, sehingga membuat orang lain penasaran untuk mencoba kembali mendapatkan harta karun dengan cara-cara gaib. Seperti pada kisah Padula dan Payayat berikut ini, yang merupakan kelanjutan dari kisah sebelumnya di part 2. Ketika mereka terbangun dini hari, mereka kaget bukan kepalang, sebab tumpukan lembaran uang yang bahkan mereka berdua tidur di atas tumpukan uang itu kini telah lenyap tak berbekas. Kemungkinan besar telah diambil kembali oleh sang penunggu area gedung Belanda tersebut. Menurut penuturan ahli spiritual, si nenek itulah penguasa area gedung Belanda yang telah berada jauh sebelum bangunan Belanda itu berdiri ratusan tahun yang silam. Entahlah benar atau tidaknya cerita ini tergantung pada keyakinan masing-masing. Setelah 2 kali kegagalan mendapatkan harta karun itu, Padula dan Payayat malah kembali merencanakan untuk mendapatkannya kembali. Namun kali ini mengajak salah seorang kenalannya untuk bekerja sama, yang kebetulan sesama orang pintar bernama Pak Rojali. Dan yang sangat kebetulan sekali adalah istri Pak Rojali itu pun memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menembus alam gaib. Setelah mendapatkan cerita dari Padula dan Payayat itulah, istri Pak Rojali kemudian secara sembunyi-sembunyi, tanpa sepengetahuan Padula dan Payayat, bahkan tanpa sepengetahuan suaminya, datang ke lokasi gedung Belanda dengan berpura-pura datang sebagai pengunjung. Rupanya ia ingin mengetahui dan memastikan secara langsung tentang keberadaan harta karun di lokasi gedung Belanda tersebut. Berapa kali ia datang menemui Pak Ahmad lalu mengutarakan maksudnya untuk berusaha mengambil harta karun. Namun Pak Ahmad menolaknya dengan keras, walaupun dengan iming-iming yang menggiurkan kala itu. Beberapa hari berlalu, tepatnya malam Jumat Kliwon. Padula, Payayat, Pak Rojali dan istrinya telah berkumpul di ruangan Padula. Mereka akan melakukan sesuatu malam itu. Tepat ketika waktu menunjukkan pukul 00 tengah malam, apapun dinyalakan. Kali ini mereka tak mematikan lampu ruangan. Seketika aroma harum berbau mistis menyebar ke seluruh ruangan. Beberapa sesaji telah tertata dalam nampan di hadapan mereka. Iya teman-teman, sebelum melakukan ritual, Padula telah memasang pagar gaib terlebih dahulu di seluruh bangunan itu dengan maksud jika harta itu hadir tak akan bisa kembali ke asalnya. Beberapa menit berlalu, tiba-tiba terdengar suara cekikikan dari luar ruangan. Sepertinya sosok di luar ruangan berusaha hendak masuk ke dalam ruangan. Namun pagar gaib telah menghalanginya, sehingga sosok tersebut
hanya mampu berdiri di luar ruangan dengan suara yang masih cekikikan. Tak ada takutnya sama sekali dari wajah keempat orang itu. Mungkin karena mereka telah terbiasa menghadapi hal-hal yang seram. Mereka terus susuk membaca-baca mantra gaib penarik harta. Dan tak lama, entah dengan kekuatan apa, tiba-tiba dari pojok ruangan terlihat sekelebatan sosok putih. Lalu tak lama setelah itu, lembaran-lembaran uang berhamburan dari pojok ruangan. Lembaran uang itu terus berhamburan dan berhenti ketika lembaran uang itu telah menumpuk sebatas pinggang keempat orang itu. Rupanya hodam yang dimiliki oleh Padula telah mengambil paksa dari penunggu gedung Belanda tersebut. Melihat hal itu, istri Pak Rojali dengan gembira segera meraup lembaran uang itu, diikuti oleh yang lainnya. Menurut cerita Padula, uang-uang itu bisa langsung digunakan untuk keperluan, namun harus didiamkan dulu selama 7 hari 7 malam lamanya agar uang itu menjadi bersih dari aura gaib yang menyelimutinya. Lalu atas kesepakatan mereka berempat, mereka akan menginap di tempat itu untuk melakukan pembersihan pada uang-uang tersebut. Minggu berlalu, setelah sudah ritual pembersihan uang tersebut, mereka pun lalu menata dan menghitung hasil perolehan. Namun karena tak mungkin menghitung satu persatu, mereka lalu memasukkannya dalam kardus-kardus bekas yang telah disiapkan. Dalam kardus uang nampak di hadapan mereka. Padula membagi sama rata, masing-masing mendapatkan 2 kardus. Inilah peran setan. Istri Pak Rojali tak menerima dengan pembagian uang tersebut. Ia bersikukuh harus diberikan lebih banyak. Ia berkata, jika biaya yang dikeluarkan lebih banyak dari Padula dan Pak Yayat. Sedangkan Pak Rojali, suaminya itu malah sudah mengiyakan dan menerima kesepakatan jika uang itu dibagi rata. Tegangan terjadi antara istri Pak Rojali dan Padula. Namun segera Pak Rojali menengahi dan membawa istrinya pulang berikut 4 buah kardus berisi uang tersebut. Sepeninggal Pak Rojali dan istrinya, dengan berbisik-bisik, Padula berkata pada Pak Yayat, jika esok hari ia akan mengambil lebih banyak lagi uang dari yang didapatkannya saat itu. Nah, inilah gambaran manusia yang serakah, bukannya bersyukur dan menikmati hasil yang telah ada, malah ia akan melakukan hal lain yang belum tentu berhasil. Cerita kembali ke Pak Rojali dan istrinya. Sepulang dari rumah Padula, mereka menyimpan hasil penarikan harta karun tersebut dahulu dan akan dipergunakan di hari yang telah mereka tentukan sebelumnya. Dan setelah itu tak terdengar lagi kabar beritanya. Kembali ke Pak Ahmad, sang penjaga gedung Belanda. Beberapa waktu berlalu, tepat ketika azan maghrib berkumandang, Pak Ahmad mendengar suara letupan diikuti api yang membara. Lalu kemudian api itu menghilang. 2 kali letupan itu terjadi. Rupanya itu merupakan sebuah pertanda. Dan benar saja, tersiar kabar dari rekan Pak Ahmad jika Padula dan Pak Yayat telah bercerai dengan istrinya dan kemudian pergi entah kemana. Dikarenakan terus-menerus melakukan ritual dengan menghabiskan biaya yang sangat besar tanpa ada hasil, dan harta berupa lembaran uang hasil penarikan tempo hari telah lenyap dan kembali ke tempatnya semula sebelum mereka menikmatinya. Sebulan kemudian, istri Pak Rojali datang menemui Pak Ahmad seraya meminta maaf dan mengabarkan jika Pak Rojali telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dari cerita-cerita yang pernah mereka lakukan dalam penarikan harta karun di gedung Belanda tersebut, dapat diambil pelajaran jika harta karun itu ternyata
tak dapat diambil dan dimiliki oleh orang yang bukan haknya untuk memilikinya. Entahlah siapa yang berhak mendapatkannya, wallahu a'lam. Dan sampai saat ini keberadaan harta karun itu masih menjadi sebuah misteri yang diceritakan dari waktu ke waktu. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.